Karena saat Maryam alaiha salam lahir, Imran sudah wafat. Maryam lahir dalam keadaan yatim. Nggak ideal kan? Berarti Hannah menjadi single parent. Single parent itu nggak ideal. Sementara pendidikan yang berhasil itu pendidikan yang melibatkan ayah dan ibu. Nggak bisa ibunya doang. Ayahnya juga harus. Bahkan ayah itu harus banyak-banyak ngomong sama anak. Harus banyak komunikasi sama anak. Karena dalam Al-Quran itu banyak banget dialog antara orang tua dan anak. Yang dominannya adalah dialog ayah sama anak, bukan ibu sama anak. Ada 17 dialog orang tua sama anak. 13 diantaranya itu ayah sama anak. 3 diantaranya ibu sama anak. 1 enggak dijelasin. Berarti yang paling banyak apa? Siapa? Ayah. Kalau ibu enggak usah disuruh. Bayi udah dalam kandungan udah dibawa kemana-mana, ya kan? Kemudian pas udah melahirkan disusuin tuh 2 tahun. Sambil disusuin dirawat dengan kasih sayang setiap hari. Pasti diajak ngobrol tuh bayi. Nggak mungkin diantepin gitu aja, nggak mungkin. Adek kita mandi dulu ya. Habis mandi pakai minyak telon, minyak kayu putih, biar nggak digigit nyamuk, biar hangat, biar nggak masuk angin. Kita hari ini pakai baju apa ya? Pasti diajak ngomong. Dari situlah muncul istilah bahasa ibu. Ya, jadi kalau cewek cerewet itu fitrah, normal. Nanti suatu saat teman-teman nikah, ya, nanti istrinya merepet terus, cerewet terus, syukuri, berarti istrinya normal. Gitu. Ini bukan pembolehan ya. Maksudnya gini, suami itu harus jadi teman curhat buat istri. Karena kan perempuan itu menurut riset butuh mengeluarkan 20.000 kata dalam sehari. Di saat kita cuma perlu 5.000 kata, udah bisa tidur nyenyak kita. Mereka kalau belum keluar 20.000 kata sehari, itu nggak bisa tidur. Makanya harus siap jadi teman curhat yang setia. Karena kalau enggak, bahaya. Nanti curhat ke yang lain bahaya kan? Gitu. Gitu. Itulah hikmahnya ya, perempuan cerewet sehingga anak-anak itu, bayi itu menangkap kosakata pertama, yaitu dari bundanya. Gitu ya. Dalam Al-Quran banyak banget dialog ayah sama anak. Itu Allah mau ngasih tahu kita, mau ngasih tahu caranya. Ini kan kita kosakata dikit nih, cuma 1.000 sehari, 5.000 sehari. Bingung mau komunikasi, mau membangun kedekatan emosional sama anak susah. Nah, dikasih panduannya sama Allah. Dialog Ibrahim sama Ismail. Pas Nabi Ibrahim mimpi nyembelih anaknya. Nanya pendapat Ismail kan? Apa jawaban Ismail? Ya abati fa'al ma tu'mar. Satajuduni insyaallahu minas sabirin. Ya Allah, kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu. Wahai ayahku tersayang, ya abati, ya. Niscaya engkau akan dapati aku seorang yang sabar. Itu kalau nggak ada hubungan emosional, kedekatan secara komunikasi, itu nggak mungkin bisa terjadi. Begitu juga dengan Nabi Yakub ke Nabi Yusuf alaihi salam. Ketika Nabi Yusuf mimpi ngelihat 11 bintang, bulan dan matahari sujud kepadanya, curhat ke siapa? Ke ayahnya, karena terbangun hubungan yang dekat antara mereka. Penting loh kehadiran ayah dalam keluarga. Jangan sampai jadi ayah bisu, jangan sampai banyak anak-anak yang yatim sebelum waktunya karena ketiadaan sosok ayah, atau karena nggak dekat sama ayah, karena ayah nggak mendidik anak. Jangan sampai, karena banyak terjadi kerusakan generasi hari ini, kenakalan remaja, itu biangnya adalah ketiadaan sosok ayah. Masalahnya itu. Jangan sampai terulang lagi di generasi kita, teman-teman. Kenapa ada anak muda, kenakalan remaja, pergaulan bebas, itu bisa disebabkan dari situ. Karena anak laki-laki yang kehilangan figur ayah, dia nggak bisa belajar kepemimpinan. Dia nggak bisa memutuskan hal besar dalam hidup saat dewasa nantinya. Dia akan mudah terjatuh dalam kenakalan remaja, pengen yang instan-instan doang, main terus, udah gede kerjaannya masih main terus gitu. Karena ketiadaan sosok ayah. Yang perempuan juga sama.
akan mudah jatuh dalam pergaulan bebas. Kenapa? Karena dia tidak merasakan cinta pertama dari rumahnya, yaitu dari sosok ayahnya. Jadi harus hadir, dikasih cara nih sama Allah, dikasih kisi-kisi gimana cara ngobrol sama anak. Yang paling lengkap ada di Quran surah Luqman. Surah Luqman dari ayat 13 sampai 19. Ya bunayya la tusyrik billah. Yang nomor satu lagi-lagi iman. Iman yang harus ditumbuhkan. Wahai anakku, jangan sekutukan Allah. Setelah iman baru nanti akhlak, berbuat baik kedua orang tua, baru ibadah bahkan. Ya bunayya aqimis shalah. Itu ayat 17 dari surah Luqman. Kalau ayat 17 itu kita hitung jumlah katanya itu juga ada 17. Unik ya. Quran itu memang mukjizat. Enggak mungkin buatan manusia. Perintah sholat. Sholat itu yang wajib buat umat Nabi Muhammad berapa rakaat sehari? Sehari semalam? 17 rakaat. Ayat 17 perintah sholat mengandung 17 kata. Sholat itu 17 rakaat. Apakah udah selesai mukjizat angka 17-nya? Ternyata belum. Surah Luqman, surah keberapa? 31. Nah ternyata Luqman adalah surah ke-17 yang diawali oleh huruf-huruf muqatta'ah seperti alif, lam, mim, yasin, kaf, ha, ya, ain, shad. Itu urutan ke-17 surah yang mengandung huruf-huruf muqatta'ah. Mukjizat angka 17 dalam Al-Qur'an. Ya. Berarti berkomunikasi dengan anak itu sepenting sholat. Sholat itu komunikasi kita sama Allah. Butuh ilmu, belajar taharah, belajar fikihnya, ya kan? Maka mendidik anak yang praktisnya adalah dengan komunikasi itu juga butuh ilmu. Maka kita perlu belajar nih, para calon ayah. Perlu belajar, perlu persiapan. Sepenting itu loh, kata ulama ya, wallahu a'lam. Balik lagi ke kisah Maryam. Wa inni samaituha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan. Allah menerimanya dengan penerimaan yang baik. Wa ambataha nabatan hasana, dan Allah menumbuhkannya dalam pertumbuhan yang baik. Nah, inilah kata tumbuh lagi ya, wa ambataha nabatan hasana. Nabat, tumbuhan. Nabati, tumbuhan kan? Nabat. Wa ambataha nabatan hasana. Lagi-lagi Allah menganalogikan tumbuhnya generasi, tumbuhnya pribadi, tumbuhnya keimanan dalam hati itu dengan analogi tumbuhan. Wa ambataha nabatan hasana. Ini istimewa berarti. Ada apa nih dengan tumbuhan, ya kan? Bertumbuh lebih baik. Nah, kita harus belajar dari sesuatu yang udah tumbuh dengan baik, bahkan yang terbaik.